ana pambencananing iblis jroning kitab karasalan biak pinencara anak putune ngridu hambahur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadya janmayu kongsi nadyan kongsi tuwa yiku ayo nuruti saking wit ayo kongsi temekeng mekasat ulakan lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja peni pinaryogeng mekasat kalamun ta durung sampe sami paning karsa kasangsara hanggawa ewuh pingging gingkangken pasuwitan Tuhan. Apa? Tuhan. Tahukah kamu, saat dimana kamu menginginkan sesuatu yang sangat amat kamu inginkan dan kamu menutup mata lalu berdoa, Tuhanlah yang akan menghiraukanmu. Sejauh yang saya tahu dari mempelajari tulisan tentang suci, semua yang aku lakukan di surga cukup banyak hanya duduk-duduk sepanjang hari dan memuji Tuhan. Aku tidak tahu tentang saya. Begitupun saya yang tidak tahu soal aku. Namun akunya saya berpikir bahwa setelah yang pertama, aku tidak tahu 50 juta tahun bahwa aku mulai mendapatkan sedikit bosan. Sebab itu saya bereinkarnasi lagi ke dunia ini untuk keabadian yang sempurna. Ambillah hikmah ini. Laku murni menuju suci bukan saja mengeluarkan manusia dari kotak dan borgol serta rantai karma keturunan yang turun-temurun sejak awal zaman hingga kini. Juga menuntun manusia kepada akal sehat, filosofi, kearifan, dan kebijaksanaan, hukum hidup bagi semesta alam. Juga reputasi yang salah satu atau semuanya menuntun pada kebajikan moral di luar kebiasaan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo yang hidup di dalam kedaulatannya. Dan kita tidak perlu kitab suci dari luar untuk mengartikan kesadaran cinta kasih sayang Romo ini. Karena kitab suci yang hidup adalah kita sendiri ini. Semua keajaiban-keajaiban bahkan yang disebut mukjizat dalam Alkitab pada akhirnya akan hilang dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Suka tidak suka loh kejadian ini. Namun jangan resah dan gelisah apalagi takut karena perputaran hukum hidup di dalam semesta alamnya memang begitu dan seperti itu. Salah satu kenyataan yang sudah terjadi adalah sesungguhnya bukan seperti di dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan manusia bercerminkan dirinya sendiri, melainkan kebalikannya, yaitu manusialah yang menciptakan Tuhan dari cermin atas diri manusia itu sendiri. Ini bukan anggap-anggapan loh, melainkan kenyataan yang sedang terjadi saat ini dan sedang meluas menghinggapi kesadaran para spiritual sejati. Di dalam Alkitab, Tuhan menciptakan manusia bercerminkan dirinya sendiri. Saya rasa itu ateis. Sebaliknya, di luar Alkitab, manusialah yang menciptakan Tuhan dari cermin atas diri manusia itu sendiri. Ini juga ateis. Disadari atau tidak, keduanya beranggap sama-sama ateis di luar kesengajaan. Namun Tuhan yang sesungguhnya bagi seorang putra Romo
yang sedang laku murni menuju suci, jumlahnya selisih satu Tuhan, lebih sedikit dari yang dipercaya oleh keduanya tadi. Pada masanya nanti, di saat mereka bersedia mau laku murni menuju suci, akan mengerti dan memahami mengapa Putra Rama menghilangkan semua kemungkinan akan Tuhan yang lain. Dan mereka akan mengetahui jawabannya sendiri. Kenapa Putra Rama menghilangkan Tuhan mereka? Para kadang kinasiku sekalian, jikalau aku bukan seorang Putra Rama, aku akan percaya pada Tuhan yang akan memilih untuk menyelamatkan orang berdasarkan totalitas dari kehidupannya, bukan berdasarkan laku hidupnya. Saya rasa Tuhan lebih memilih seorang Putra Rama yang menjaga kebersihan pikirannya, hatinya, dan syahwatnya dengan cara laku murni menuju suci, dibandingkan seorang pengkhotbah di TV, majelis, dan tempat-tempat ibadah lainnya yang setiap kata-katanya selalu Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Namun perbuatannya kotor, kotor, dan kotor. Dengan atau tanpa agama, tetap akan ada orang baik yang berbuat baik dan orang jahat yang berbuat jahat. Namun, untuk membuat orang baik melakukan hal jahat itu dibutuhkan agama. Membuat orang jahat melakukan hal baik pun itu dibutuhkan agama. Ini logika. Buktinya apa? Simak dan perhatikan saja di sekitar tempatmu itu. Gek ngomong apa to Pak Web? Edan tenan. Halo para kadang kinasiku sekalian, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu. Walau hanya melalui rekaman video di Putra Rama channel YouTube milik pribadi saya. Teguh, Rahayu, selamat selalu untuk panjenengan semuanya ya. Hukum hidup yang paling dominan dan umum adalah baik dan buruk. Dalam bahasa awamnya disebut sebagai karma atau hukum sebab akibat. Yang artinya, kalau kita berbuat baik, kita akan diadili oleh kebaikan yang telah kita lakukan. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka kita akan diadili oleh keburukan yang telah kita perbuat. Inilah yang ditolak oleh hampir kebanyakan orang pada umumnya. Terlebih lagi, kalau sampai mengetahui bahwa perjalanan hidup itu tidak pernah berjalan lurus-lurus saja atau mulus-mulus saja. Karena perjalanan hidup adalah proses laku yang artinya selalu ada lika-liku yang dapat membuat kita naik turun, berbelok, bahkan jatuh tersungkur. Walaupun ditolak dengan upaya apapun dan bagaimanapun, hukum ini tetap saja berjalan dan terjadi sebagaimana mestinya. Bagi seluruh alam semesta seisinya, tanpa terkecuali, suka tidak suka, atau percaya tidak percaya itu. Namun karena menolak alias tidak mau mempercayainya, sehingganya tetap saja cenderung fokus kepada lika-likunya, terutama masa kejatuhannya. Orang-orang ini bahkan mungkin adalah kita sendiri, sehingganya merasalah malas untuk melanjutkan proses kehidupan di dunia ini. Bahkan tidak sedikit yang lari ke hal-hal mistik, seperti memuja benda-benda antik atau bertuah gaib. Ada juga yang nekat menjalin kerjasama dengan bangsa jin melalui perantara para dukun-dukun atau orang yang dianggap ahli dalam bidang hal ini. Tidak peduli, sekalipun anak atau istrinya yang dijadikan sebagai tumbalnya. Yang lebih konyol lagi, pemuja dan yang dipuja termasuk dukun yang menjadi perantaranya adalah modus belaka. Sehingganya
Bisa saya gambarkan seperti orang yang sedang berusaha naik tangga, kemudian jatuh, lalu tertimpa tangga tersebut. Dan orang yang jatuh tertimpa tangga ini kemudian mencari calon orang yang siap jatuh seperti dirinya. Lalu setelah jatuh, ditimpai tangga seperti dirinya juga. Lucu ya? Begitu dan terus begitu, sehingga membentuk mata rantai banyak, panjang dan luas. Anehnya, walaupun nol hasilnya, tidak ada buktinya, mereka tetap saja suka melakukannya, dan semakin banyak yang mempercayainya. Namun tidak sedikit juga yang tetap bertahan, namun berkecamuk dalam benak pertanyaan tentang kepentingan hidup di kehidupan dunia ini. Seperti, dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, menjadi profil paling utama. Namun, ketika mengetahui jawabannya ada di dalam hukum hidup serta perjalanannya yang tidak selalu lurus dan mulus, menjadi kecut pikir dan tawar hati, malas untuk mengerjakan kelakuan hidup dengan sebaik mungkin. Padahal ini cukup mudah, gampang, sederhana, serta gratis loh. Bagaimana tidak mudah, gampang, dan sederhana serta gratis? Lawang cukup laku murni menuju suci, yang arti maksudnya membersihkan pikiran dari kotoran sirik, iri, dengki, hasut, dendam, benci, fitnah, menyalahkan, menghakimi, merusak, mengadu domba sesama hidupnya, supaya bisa tenang dan bahagia serta tentram. Membersihkan hati dari kemelekatan-kemelekatan duniawi yang bersifat pinjaman sementara, supaya tidak menderita sakit, kecewa, dan sedih. Membersihkan syahwat dari kebebasan nafsu yang tak beraturan atau beretika, supaya sehat dan awet prima dan tidak terjangkit virus menular yang mematikan. Dengan cara mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku atau iman dengan teknik sebagai kekudangan Romo. Letak sulit, rumit, beratnya di mana? Gratis kan? Dengan laku murni menuju suci sebagai kekudangan Romo, semua, segala, bahkan seluruhnya Dat Maha Suci hidup yang akan melakukan perbuatan terkait diri kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dat Maha Suci hidup. Artinya, kita tidak akan mengalami masalah apapun, perkara apapun, dan yang namanya susah, sedih, derita, kecewa, gagal, celaka, sakit, bahkan mati pun tidak akan bisa menghampiri kedirian kita. Karena kita manunggal menjadi satu kesatuan dengan Dat Maha Suci hidup. Maka kuatkan dan teguhkanlah laku murni menuju sucimu. Janganlah kecut pikir dan tawar hati, sebab Tuhan, Rabmu, Romomu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, hingga sampai kapanpun. Jangan ragu, bimbang, khawatir, dan takut, serta gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Rabmu, Romomu adalah gerak dan gerikmu. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau sedetik pun. Kabeh panalangsane putra wis sun tebus, mula aja was sumelang. Ana apa-apa kunci, ora ana apa-apa kunci, mesti selamat. Artinya, semua perbuatan putra, semua penderitaan putra sudah aku tebus, maka jangan ragu dan bimbang. Ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci, pasti selamat. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah laku murni menuju suciku. Aku telah mengalahkan dunia. Ingat prokadang kinasiku sekalian. Romo memberikan kekuatan kepada putra. Segala perkara, baik atau buruk,
enak atau tidak enak, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersamanya. Akan hal ini harusnya Putra yakin sepenuhnya, karena Putra punya rasanya dan dapat merasakannya dengan sadar. Yaitu, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara seluruh putra, lalu akan meneruskannya sampai pada akhirnya hidup abadi dengan sempurna bersama seluruhnya. Setelah selesai manekung, kita sama-sama telah mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bukan dan tidak ada Romo di dalamnya. Dan ketika Romo berada di dalam, tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Semua sama, seperti pada satu tubuh kita, mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas atau fungsi yang sama. Dengan ini kita bisa menarik benang merahnya bahwa Romo turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang sesuai desainnya, yaitu para putra yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Aku sendiri yang akan berjalan di depan putraku. Aku sendiri yang akan menyertai putraku. Aku tidak akan membiarkan putraku dan tidak akan meninggalkannya. Seperti aku ketika menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai para putra kekudanganku. Aku tidak akan membiarkan putra kekudanganku dan tidak akan meninggalkannya sekejap pun. Maka janganlah engkau ragu dan janganlah engkau takut. Tidak seorang pun yang dapat bertahan menghadapi putraku seumur hidupnya. Apabila putraku menyeberang melalui air atau sungai, aku akan menyertai. Jangan ragu dan takut, air tidak akan menenggelamkan atau menghanyutkan putraku. Apabila putraku berjalan melalui api, putraku tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar putraku. Maka janganlah takut, sebab aku menyertai seluruh putra kekudanganku. Janganlah bimbang dan ragu atau khawatir, sebab aku ini zatmu, Rabmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong putraku. Aku akan memegang putraku dengan tangan kananku yang membawa kemenangan sempurna lagi abadi. Para kadang kinasiku sekalian, setelah selesai manekung, inilah hari yang dijadikan Romo. Maka janganlah resah dan gelisah lagi. Jangan ragu, bimbang, khawatir, dan takut lagi. Percayalah. Dan percayakan semuanya, segalanya, dan seluruhnya kepada Romo. Karena begitu besar cinta kasih sayang Romo kepada para putra kekudangannya di dunia ini, sehingganya ia telah mengaruniakan hidupnya, ruh sucinya yang tunggal, agar supaya setiap manusia yang sesuai dengan rancangan desainnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal abadi lagi sempurna bersamanya. Para kadang kinasiku sekalian, semakin putra menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwatnya, semakin mengenal Romo di dalam dirinya. Dan semakin mengenal Romo di dalam dirinya, maka akan mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini. Seorang putra yang mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini akan terlihat dari cara memaknai arti kehidupan di dunia ini. Seorang putra yang mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini mampu membedakan antara ambisi dan laku, mana nafsu, mana laku. Seorang putra Romo, seorang putra yang mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan desain Romo
yaitu kekudangane Rama. Seorang putra yang mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini, siap dengan kondisi apapun yang terjadi dengan hidupnya. Seorang putra yang mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini, menyadari setiap detik waktu kehidupannya harus dilewati bersama hidup dan Maha Hidupnya. Seorang putra Rama, seorang putra yang mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini, pikiran, hati, dan syahwatnya selalu berkesadaran hidup dan ucapan terima kasih Rama. Seorang putra yang mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini selalu bergerak dan bergerik sebagai kitab suci sejati ada makna wujudnya bagi sesama makhluk hidup, sebagai wulang reh sejati ucapannya bagi sesama makhluk hidup, sebagai berbudi bawa laksana tingkah laku perbuatannya bagi sesama makhluk hidup. Seorang putra yang mengerti, memahami, mengetahui tujuan hidup berpisah dengan Maha Hidup di dunia ini akan mudah mempraktekkan kekudangane Rama sebagai prinsip hidup bener, benering, bener. Iwuh semono, betapapun terinformasikan, tetap saja ada putra yang masih takut, bahkan terlalu takut akan adanya halangan dan rintangan yang kemungkinannya ada di depan. Inilah yang membuat putra selalu ragu-ragu dan khawatir serta bimbang untuk menjalankan kekudangane Rama sebagai satrio sejati, sejatine satrio di dalam kehidupan dunia ini. Padahal Rama sudah wanti-wanti berpesan untuk tidak ragu, khawatir, bimbang, dan takut, karena Rama sendiri yang akan berbuat dan melakukan. Ojo uwas sumelang, Rama kang bakal ngrampungi. Sungguh Rama lah yang telah mengikat erat jiwa ragaku dengan cintanya berupa kitab suci sejati ada makna. Dengan kasihnya berbentuk wulang reh sejati. Dengan sayangnya berwujud berbudi bawa laksono. Sehingganya di setiap gerak dan gerikku selalu terselamatkan dengan berkat berkahnya yang sempurna lagi abadi. Semua masalah bisa aku hadapi, segala perkara dapat kutanggung, seluruh beban mampu kupikul, dan berbagai kasus terselesaikan dengan sempurna. Itu semuanya, segalanya, dan seluruhnya oleh kekuatan Sang Maha Perkasa dan Maha Dahsyat yang senantiasa mengikatku selalu. Ramalah pahlawannya putra, andalannya putra di setiap waktu dan ketika mengalami jalan buntu. Penderitaan putra merupakan megafon yang dipakai Rama agar putra tetap ingat kemanunggalannya dengan Rama. Kemudian berseru kepadanya, Rama. Rasa dan perasaan luput yang tidak segera diperbaiki lalu disempurnakan adalah penghalang terbesar persekutuan atau kemanunggalan antara putra dengan Rama di dalam kedaulatannya. Wahyu pancagaib, wahyu pancalaku atau iman adalah sebuah pijakan pertama meski kita tidak melihat keseluruhan anak tangga yang sedang kita naiki. Mukjizat terlahir dari sebuah benih iman atau wahyu pancalaku, dan benih itu bisa bertumbuh baik dan indah jika kita memeliharanya di taman pikiran atau taman hati atau taman syahwat yang terjaga kebersihannya. Jagalah kebersihan 3 taman hidup ini, maka seluruh keinginan daging akan rontok dengan sendirinya secara otomatis. Jikalau bukan dia sendiri, tidak seorang pun yang bisa menghakimi hati dan pikiran serta syahwatnya sendiri atas tindakan seumur hidupnya. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa melepaskan diri dari
pertanggungjawaban di hadapan hidupnya atas keyakinan seumur hidupnya, maka berwahyu panca lakulah, berimanlah. Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah karunia paling berarti dan berharga yang dihadiahkan Maha Hidup kepada manusia di dunia ini sesungguhnya bukanlah berupa barang dalam bentuk apapun, melainkan hidupnya atau zatnya yang menghidupkan dan menghidupi jiwa raga manusia. Oleh karena sebab itu, hanya ada satu yang tidak boleh lupa dan tidak bisa dilupakan, apalagi diragukan dan diingkari oleh setiap manusia, yaitu hidupnya sendiri. Kenapa dan mengapa kok sampai sebegitunya tidak boleh lupa dan tidak bisa dilupakan serta diragukan dan diingkari lagi? Tenan, simak baik-baik nih. Yang namanya manusia atau yang disebut manusia, siapapun orangnya, itu bisa hidup walaupun tanpa ibu dan bapak, tanpa istri atau suami dan anak, tanpa keluarga dan saudara, tanpa teman dan sahabat, tanpa harta dan benda apapun, tanpa agama dan keyakinan apapun, serta lain-lain sebagainya. Namun manusia, siapapun orangnya, tidak akan bisa hidup jika tanpa hidup. Camkan itu. Kita bisa itu dan ini, serta ini dan itu, bisa makan, minum, tidur, dan bangun lagi, berak, kencing, bekerja, berkeluarga, beribadah, beragama, berdoa, bahkan bisa bertuhan, itu karena adanya hidup di dalam diri kita yang menghidupi jiwa raga kita ini. Coba kalau tidak ada hidup yang menghidupi kita, bukankah kita ini hanyalah sebujur bangkai yang tidak bisa berbuat apa-apa? Tidakkah panjenengan sadari itu? Siapapun dia, jika mau mengubah cara berpikirnya tentang ini, pasti tidak ada apapun yang bisa melekat pada fitrahnya atau kesuciannya. Dan dengan fitrah atau suci inilah Dat Maha Suci hidup akan menyelamatkan semua, segala bahkan seluruh kehidupan yang terkait dengan wadahnya, yaitu wujud atau tubuh kita hingga sempurna dan abadi. Maka janganlah pernah menuhankan manusia seperti ibu bapak, istri atau suami, anak keluarga, saudara, teman, sahabat, lalu memanusiakan Tuhan. Apalagi menuhankan harta benda, agama, dan kepercayaan atau keyakinan. Karena itu adalah kemelekatan terbesar yang berdampak karma mengerikan. Para kadang kinasiku sekalian, agama adalah perenungan akan Tuhan. Ia dianugerahkan bagi mereka yang berpikir. Agama adalah sebuah ruang pergulatan ekoloratif, intelektual, dan perenungan intuitif manusia yang tiada henti untuk menemukan makna dari nilai-nilai esensial dan keindahan hidup di tengah derita dan kecemasan yang terus menyergap. Agama lahir supaya dipeluk karena pemahaman dan ketulusan, bukan karena kepasrahan dalam ketakutan dan keengganan. Agama dipeluk manusia karena menghadirkan pesona, peramahan, dan cinta kasih sayang, bukan kemarahan dan kebencian. Agama selalu hadir untuk menciptakan perdamaian, keadilan, keselamatan, dan cinta kasih sayang bagi seluruh umat manusia di dalam semesta alam. Sikap keberagamaan yang otentik terekspresikan dalam cara pandang ortotaksis atau tindakan yang benar, dan ortopatis atau sikap rendah hati yang mencerahkan, bukan dalam cara pandang dogma, ortodoksi, dan fanatisme yang menakutkan. Tauhid sebagai prinsip utama agama
memberi arti penafian superioritas selain Tuhan. Prinsip ini dihadirkan Tuhan untuk mewujudkan kesetaraan manusia dalam rangka mewujudkan kerahmatan semesta alam dan penegakan keadilan di antara sesama manusia hidup. Tauhid bukan semata-mata menjadikan keyakinan di dalam hati, melainkan juga harus menjadi nafas, jiwa, pikiran, dan gerak dalam hidup dan gerak kehidupan setiap manusia. Keyakinan atau agama tidak pernah bisa dihancurkan dengan kuasa apapun. Ia adalah misteri Tuhan. Ia ada di relung hati manusia yang paling dalam. Jadi tidak usah kita cemas akan keyakinan atau agama apapun, karena ia akan lenyap dengan sendirinya sepanjang manusia masih bernama manusia. Agama dianggap oleh orang awam sebagai kebenaran, oleh orang bijak sebagai kesalahan, oleh penguasa sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingannya. Percaya atau yakin begitu saja tentang ini berarti tidak berkeinginan untuk mengetahui logika kebenaran sejati. Tentang Alkisah, Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia yang penuh kesalahan dan menyalahkan mereka untuk kesalahan dirinya sendiri. Sedangkan menyerah kepada ketidakpedulian dan menyebutnya Tuhan adalah terlalu cepat mengambil kesimpulan dan belum waktunya. Dan sampai sekarang pun tetap begitu kejadiannya. Berpikirlah wahai para pemikir yang berpikir sadar. Ingat kepada asal-usul sangkan paraning dumadining urip kita. Kembalilah ke desain asli putra dari Rama, yaitu sebagai kitab suci sejati ada makna. Itulah wujud asli kedirian kita yang sesungguhnya bagi sesama makhluk hidup di dalam semesta alam. Lupakah, tidak ingatkah dengan wujud asli kita, yaitu kitab suci sejati ada makna? Lupakah, tidak ingatkah dengan suara asli kita, yaitu Wulangre sejati? Lupakah dan tidak ingatkah dengan perilaku asli kita, yaitu berbudi bawa laksono? Baiklah, kalau memang lupa dan sudah tidak ingat, karena saking tebalnya kemelekatan di kejiwaan dirimu, sedikit aku ingatkan ya. Kitab suci sejati ada makna wujudku. Ana pujan ingsun sawiji. Dat iyo dat ingsun. Sipate iyo sipat ingsun. Asmane iyo asman ingsun. Af'ale iyo af'al ingsun. Ingsun puja ing patemon tunggal sakahanan ingsun. Sampurna kalawan kudrat ingsun. Ingsun analongso maring dat ingsun dhewe. Regeting jisim ingsun, gorohing ati ingsun. Serenge ing nafsu ingsun, laline ing urip ingsun salawas-lawase, ing mangko ingsun ruwat sampurna ing sadosan ingsun kabeh kalawan kodrat ingsun. Ingsun angruwat kadang ingsun papat kalimo pancer kang dumunung ana ing badan ingsun dhewe. Marmarti kakang kawah adi ari-ari getih puser sakehing kadang ingsun kang ora katon lan kang ora karawatan utawa kadang ingsun kang metu saka margahina lan ora metu saka margahina sarta kadang ingsun kang metu bareng sedina kabeh padha sampurna nirmala waluya ing kahanan jati dening kodrat ingsun. Ingsun anucakake sakaliring anair ingsun kang abangsa jasmani suci mulya sampurna manunggal kelawan sakaliring anasir ingsun kang abangsa rohani nirmala waluya ing kahanan jati dening kodrat ingsun. Allah kang kinawin winalenan dening Rasul pengulune Muhammad saksine malaikat papat
iya iku ingsun kang angawin badan ingsun. Winalenan dening rasan ingsun, kaunggahake dening cahya ingsun, sinaksenan dening malaikat ingsun papat. Jibril iya iku pangucap ingsun, Mikail pangambu ingsun, Israfil paningal ingsun, Izrail pamiarsan ingsun. Sri kawine sampurna saka ing kodrat ingsun. Cahya ireng kedadiane nafsu aluamah sumusup maring cahya abang. Cahya abang kedadiane nafsu amarah sumusup maring cahya kang kuning. Cahya kuning kedadiane nafsu supiah sumusup maring cahya kang putih. Cahya putih kedadiane nafsu mutmainah sumusup maring cahya kang amancawarna. Cahya kang amancawarna kedadianing pramana sumusup maring dating cahyaningsun. Awening mancur mancorong gumilang tanpa wewayangan, biar sampurna padang trawangan. Ora ana katon apa-apa, kabeh-kabeh padha kalimputan dening dat ingsun saka ing kodrat ingsun. Ingsun dating Gusti kang asipat esa anglimputi ing kawulan ingsun tunggal dadi sakahanan sampurna saka ing kodrat ingsun. Ingsun dat kang maha suci kang asipat langgeng, kang amurba amisesa, kang kuwasa, kang sampurna, nirmala waluya ing jisim ingsun kalawan kodrat ingsun. Ingsun dat kang maha luhur, kang jumeneng Ratu Agung, kang amurba amisesa, kang kuwasa andhatekake ing karaton ingsun kang agung, kang maha mulya. Ingsun wengku sampurna saka prabon ingsun jangkep saisi-isining keraton ingsun, pepak sak balan ingsun, kabeh ora ana kang kakurangan, biar gumelar dadi saciptan ingsun, ana sasedyan ingsun, teka sakarsan ingsun kabeh saka ing kodrat ingsun. Jisim ingsun kang kari ana ing alam donya, yen wis ana jaman karamat kang amaha mulya, wulu kulit daging getih balung sungsum sak panunggalaning kabeh asale saka ing cahya, muliha maring cahya, sampurna bali ingsun maneh saka ing kodrat ingsun. Jagan ingsun sak pandhuwur, sak pangisor kabeh kang padha mulih ing jaman karamating alame dhewe-dhewe padha suci mulya sampurna kaya ingsun saka ing kodrat ingsun. Ingsun andhatekake alam donya saisi-isine kabeh iki, yen wis tutuk ing wewangene ingsun kukut mulih mulya sampurna dadi sawiji kelawan kahanan ingsun maneh saka ing kodrat ingsun. Tusas ingsun kang masih padha kari ana ing alam donya kabeh padha nemu suka bungah sugih singgih, aja ana kang kekurangan, rahayu salameta sapandhuwur sak pangisor saka ing kodrat ingsun. Sakehing titah ingsun kabeh kang padha andulu, kang padha akrungu, padha asih welasa marang ingsun saka ing kodrat ingsun. Sakehing makhluk ingsun kabeh kang ora angendahake maring ingsun padha kaprabawa ing kamayan dening kodrat ingsun. Sakaliring cahya kabeh padha kalimputan dening dat ingsun, iya ingsun dating Gusti kang asipat esa, iya ingsun dat kang maha suci kang asipat langgeng, iya ingsun dat kang maha luhur kang jumeneng Ratu Agung, kang amurba amisesa, kang kuwasa angracut jisim ingsun, anarik jagan ingsun, angukut jagat ingsun, amababar turas ingsun, amasang pangasihan marang titah ingsun, amasang kamayan marang makhluk ingsun kabeh, sampurna saka ing kodrat ingsun. Wulangre sejati uniku Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatining satriya
nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Berbudi bawa leksana lakuku manembahing kawula Gusti, tegese tansah pasrah lan nyerah dumateng panjenengan ingsun. Manunggaling kawula Gusti tegese tansah nampa lan nrima kersaning panjenengan ingsun. Leburing kawula Gusti tegese tansah nyumanggakake kuasaning panjenengan ingsun. Sampurnaning kawula Gusti tegese tansah ngraosake kasunyataning panjenengan ingsun. Sampurnaning pati urip tegese tansah anyebar tresna welas asihe panjenengan ingsun. Duhai Dat Maha Suci Hidup, pencipta dan penguasa alam semesta seisinya, Bapak Ibu dari segala ilmu pengetahuan, asal usul dan nenek moyang seluruh makhluk, sungguh murka paduka yang hamba harap kalau penguraian kitab Purwakala warisan leluhur kami ini yang hamba terjemahkan dalam bahasa merdeka tanpa tedeng aling-aling, tidak sesuai dan tidak tepat dengan yang aslinya. Ini saya lakukan demi cinta kasih sayangku kepadamu dan seluruh makhlukmu, supaya tidak ada lagi kecurangan dan kebohongan terkait tentangmu. Dengan ini saya telah menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi. Maafkanlah saya jika apa yang telah saya sampaikan kepada orang-orang yang saya cintai, kasih dan sayangi tidak membuat orang-orang yang saya cintai, kasih dan sayangi segera sadar dan menyadari akan kebenaran-Mu. Ampunilah orang-orang yang saya cintai, kasih dan sayangi, dan bukakanlah pintu hati mereka, dan terangilah dengan rahmat-Mu agar tidak ada lagi kegelapan dan kesesatan di hati orang-orang yang saya cintai, saya kasih dan saya sayangi. Damai di pikiran, damai di hati, damai di syahwat, damai di dunia, damai di akhirat, damai, 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 dan selalu tentram. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci, pasuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci Hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. I love you full. Mwah. Kromilet sing dadi pengayom donya, kanthi akhlak ingkang mulya, budi pekerti ingkang luhur, dadi arum donyane asmane.
Datosing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis panglong. Sang Sita Resmi datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing tawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti Allah ingkang Maha Welas Tuwin Maha Asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katitah gesang wonten marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi. Sarta angluri Raksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti testi sing tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking wesi ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrat ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit anem amandeng laku ngurangi pangan turu sawetawis amamekak hawa nafsu dasarana andhap asor. Akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhu wewarah kang makolei yen taberi anggo guru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang. Keparenga sami ngenut wirama sekar giro jagat alit kanthi sekeca.